Dengerin nih, semuanya. Di dunia makanan, rasa adalah rajanya. Kita nggak asal cemplungin bahan-bahan terus berharap hasilnya enak. Evaluasi sensori, itulah sebutannya, adalah kunci dari makanan yang enak. Intinya kita mau tahu gimana orang-orang ngerasain makanan, rasanya, baunya, teksturnya, semuanya deh. Ini urusan serius loh. Evaluasi sensori ini gunanya buat mastiin setiap gigitan itu nikmat. Biar rasanya konsisten. Jadi setiap kue kering bikinan kamu yang terkenal itu rasanya sama enaknya kayak yang sebelumnya. Ingat, kita nggak cuma makan buat diri sendiri. Kita juga mau nyenengin pelanggan, dan mereka pantas dapetin yang terbaik. Ini bukan cuma istilah keren di dunia masak-memasak. Ini tentang memahami gimana indera kita bekerja sama untuk menciptakan rasa. Ini ilmu dibalik kenapa gigitan pertama pie apple bikinan nenek bisa bikin kamu berasa kayak balik ke masa kecil. Percaya deh, penting banget buat benerin hal ini. Yuk, kita bahas dasarnya. Makan itu nggak cuma soal lidah. Semua indera kita kerja keras. Penglihatan, penciuman, perasa, peraba, semuanya. Masing-masing indera punya peran penting, misalnya penglihatan. Kita makan pakai mata dulu, makanan yang tampilannya kusam, nggak menggugah selera. Tapi kalau warnanya cerah dan menarik, nah itu baru mantap. Terus ada penciuman. Aroma itu kuat banget pengaruhnya. Aroma roti yang baru matang, bikin ngiler. Itu semua karena molekul aroma yang nyampe ke sistem penciuman kita. Dan tentu saja rasa, manis, asam, asin, pahit, umami, ini dasar-dasar rasa. Pahlawannya di sini adalah kuncup pengecap yang ngirim sinyal ke otak kita buat mengartikan rasa-rasa enak. Nah, kalau ngomongin evaluasi sensori, ada dua pemain utama, subjektif dan objektif. Subjektif itu soal selera pribadi. Apa yang kamu lihat, cium, rasa, dan rasakan. Kita nanya orang-orang mereka mikirnya gimana. Evaluasi objektif lebih ke fakta. Kita pakai ukuran, alat, dan kondisi yang terkontrol. Anggap aja kayak eksperimen sains buat makanan. Dua pendekatan ini sama-sama kita butuhin. Tes subjektif ngasih tahu kita apa yang disukai orang, sedangkan tes objektif ngasih data pendukungnya. Intinya kita cari keseimbangan yang pas. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya. Ada banyak metode, tapi kita bahas yang penting-penting aja. Pertama, tes segitiga. Kamu dikasih 3 sampel. 2 sama, 1 beda. Tugasmu, pilih yang beda. Gampang kan? Terus ada tes perbandingan berpasangan. 2 sampel, kamu kasih tahu aku mana yang lebih manis, lebih asin, atau apapun yang lagi kita tes. Ini tentang perbandingan langsung. Dan jangan lupa tes hedonik. Di sini kita tanya orang-orang seberapa suka mereka sama sesuatu. Suka banget, benci, atau biasa aja. Nah, yang penting kita nggak cuma ngandelin perasaan. Kita pakai stick buat analisis hasilnya, biar hasilnya akurat dan bermakna. Ini bantu kita paham apa yang berhasil dan apa yang enggak. Jadi kita bisa perbaiki resep dan bikin pelanggan balik lagi. Bye.